Sebuah gudang tani yang dijadikan tempat penyimpanan pakan ternak di Desa Gedang, Kota Sungai Penuh, Jambi terbakar. Api membakar bangunan gudang yang terbuat dari material mudah terbakar serta pakan ternak yang tersimpan di dalam gudang. Api pertama kali muncul dari salah satu ruangan gudang dan merambat ke seluruh bagian. Warga dibantu petugas pemadam memadamkan api dengan mengerahkan 5 unit mobil pemadam. Jadi sebelumnya ada kelihatan di meteran, aku bingung kan. Ya. Mau ambil aku tahu api langsung jambar itu. Jadi penyebabnya apa ya korsletnya? Kayaknya dari depan dari meteran. Dari veteran. Iya. Api berhasil dipadamkan selama 1 jam kemudian. Akibat peristiwa ini kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kerinci Jambi, Budi Utomo, iNews melaporkan. Astagfirullah ya Allah, Kobaran api disertai kepulan asap hitam membumbung tinggi dari rumah warga yang terbakar di Kecamatan Wonomulyo, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Bangunan berlantai 2 ini terbakar diduga disebabkan korsleting listrik dari salah satu ruangan hingga menyambar ke beberapa ruangan lainnya. Untuk menghindari api menyambar ke rumah sekitar, warga mengevakuasi sejumlah harta bendanya ke lokasi aman. Saat kejadian, rumah tengah dihuni oleh seorang anak. Awalnya dari itu di bagian kamar, terus bangun situ langsung panggil semua keluarga, langsung panggil, tidak ada orang di rumah, pergi jalan-jalan di luar. Jadi adek sendiri di rumah? Iya sendiri. Warga dibantu petugas memadamkan api dengan mengerahkan 4 unit mobil pemadam ke lokasi. Api padam selama 1 jam kemudian. Akibat peristiwa ini kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Huzair Zainal, iNews melaporkan. Menghindari jalan berlubang, seorang pengendara motor tewas terlindas truk di Jalan Bekasi Timur Raya. Pelaku jambret yang menewaskan seorang pelajar SMP di Solok, Sumatera Barat ditangkap polisi. Seluruh jemaah haji asal Indonesia telah tiba di Mekah, Arab Saudi. Ya, halo, selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Pram Senjaya dan rekan saya. Ya, saya Anggi Pasariwo, pemirsa kembali hadir memperbarui informasi Anda dalam iNews siang hari ini. Selain 3 informasi tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan beragam informasi menarik lain selama 2 jam ke depan. Ya pemirsa, hari ini kami awali informasi dari Sidoarjo, Jawa Timur, pemirsa, di mana 5 bangunan di kawasan komplek pergudangan ludes terbakar. Dalam peristiwa tersebut, 2 orang mengalami luka bakar yang serius. Sebuah gudang tiner di kawasan pergudangan Sevlok, Sidoarjo, Jawa Timur terbakar. Besarnya kobaran api menjalar ke 4 gudang lainnya. Untuk memadamkan api, 9 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Sempat terdengar suara ledakan saat proses pemadaman dilakukan. 2 orang karyawan gudang mengalami luka bakar serius saat akan menyelamatkan diri. Diduga kebakaran terjadi disebabkan korsleting listrik. Masih 2 orang sudah dibawa ke rumah sakit di evakuasi tadi. Cuman luka bakar, ya 95% luka bakar karena ada amonia sama thinner di sini. Setelah 3 jam proses pemadaman, akhirnya api berhasil dipadamkan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, di Jakarta 2 buah ruko di Jalan Tanjung Selor, Jakarta Pusat terbakar. Dan diduga kebakaran terjadi yang disebabkan oleh korsleting listrik. Kobaran api membakar ruko berlantai 5 di Jalan Tanjung Selor, Cideng, Jakarta Pusat. Api membakar seluruh isi ruko yang dijadikan gudang penyimpanan aksesoris telepon genggam. Api pertama kali muncul di lantai 5 dan merambat ke lantai 4. 11 unit pemadam kebakaran dikerahkan untuk padamkan api. Yang tertangan itu casing-casing handphone, barang-barang yang mudah
terbakar. Di lantai berapa, Pak? Banyak. Di lantai berapa, Pak? Lantai 4. Akibat peristiwa ini, satu orang penghuni alami luka bakar dan dilarikan ke rumah sakit. Api berhasil dipadamkan selama 1 jam kemudian. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, ruas tol Cipali kembali menelan korban jiwa. Truk bermuatan ayam menabrak bus di tol Cipali Subang, Jawa Barat. 2 orang tewas dalam kecelakaan tersebut. Petugas mengevakuasi jasad sopir bus korban kecelakaan yang melibatkan sebuah truk bermuatan ayam dengan bus yang ditumpangi korban. Korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Abdul Rojak Purwakarta. Sementara sopir truk yang juga tewas akibat kecelakaan ini sudah terlebih dahulu dievakuasi ke rumah sakit. Kecelakaan maut ini terjadi ketika truk bermuatan ayam melaju dari arah Palimanan menuju Jakarta. Namun di kilometer 93,600 tiba-tiba oleng dan masuk jalur berlawanan dan menabrak bus jurusan Bekasi Kuningan. Soalnya saya lagi pegang HP, tahu-tahu kejadiannya langsung begitu aja. Saya juga nggak tahu kejadiannya, nggak tahu. Kaget, terus lihat orang teriak-teriak, yang lain juga pada jatuh. Alhamdulillah saya sih segini mah enggak, ringan lah. Tadi busnya penuh nggak, Pak? Enggak sih, paling sekitar 15-20 orang lah. Jurusan dari mana ke mana, Pak? Dari Bekasi ke Kuningan. Petugas masih melakukan identifikasi dan pendataan korban luka lainnya. Kasus kecelakaan ini ditangani oleh unit Laka Lantas Polres Subang. Petugas juga masih melakukan evakuasi terhadap kedua kendaraan. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriwan Juanda melaporkan. Pemirsa, 2 truk pengangkut kayu di Kecamatan Silo, Jember, Jawa Timur terguling. Akibat truk terguling, ribuan batang kayu tumpah ke jalan. Mantap. 2 buah truk bermuatan kayu terguling di Jalan Gumitir, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Detik-detik truk terguling direkam warga saat truk hendak melintas di Jalan Menikung. Ribuan batang kayu yang diangkut truk tumpah di lokasi. Evakuasi truk dilakukan dengan menarik bodi truk menggunakan rantai tarik. Di lokasi yang sama sehari sebelumnya, sebuah truk juga terguling saat hendak melintasi lokasi jalan yang menikung. Sistem buka tutup diberlakukan bagi kendaraan yang melintas dari 2 arah. Pemberlakuan 1 jalur di beberapa titik juga diberlakukan mengingat adanya sejumlah lokasi rawan longsor. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, kita ke informasi lainnya. Pemirsa, berhati-hatilah Anda saat melintas di Jalan Bekasi Timur Raya, tepatnya di bawah halte busway imigrasi Jakarta Timur. Karena adanya jalan bergelombang bekas lubang, sehingga seorang pengendara sepeda motor tewas terjatuh dan terlindas truk saat menghindari jalan bergelombang tersebut. Ini jenazah Rustadi, warga Pulau Gebang yang meninggal dengan kondisi mengenaskan. Rustadi mengendarai sepeda motor dan meninggal dunia di tempat di wilayah Bekasi Timur akibat kaget adanya jalan bergelombang dan jatuh terlindas truk barang yang melintas. Jalan bergelombang karena aspal bekas lubang tidak rapih. Mobil truk di sebelah kanan, mobil kita di sebelah kiri tapi di belakang truk. Nah, tiba-tiba motor itu menyelip, ada lubang tanggul gitu kan yang nggak rata sama jalanan. Jalanan yang nggak rata gitu? Jalanan nggak rata gitu kan, di aspal tapi nggak rata segala macam. Dia tengah-tengah begitu goyang. Dia goyang, ke depannya dia motor ke kiri, orang ke kanan. Akhirnya kelindes? Akhirnya kelindes lah itu. Petugas kepolisian dari unit Laka Lantas Jakarta Timur dan Dokpol Polres Jakarta Timur yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengidentifikasi korban. Setelah itu, korban dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Sopir truk dan truk serta sepeda motor korban diamankan ke unit Laka Lantas Jakarta Timur.
Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pengendara motor tewas setelah bersenggolan dengan kendaraan lain dan jatuh di tengah jalan raya Jombang, Jawa Timur. Pada saat bersamaan, tubuh korban tertabrak oleh truk yang melaju dari arah berlawanan. Seorang pengendara motor tewas setelah bersenggolan dengan kendaraan lain dan jatuh di tengah jalan raya Jombang, Jawa Timur. Akibat luka parah tertabrak oleh truk yang melaju dari arah berlawanan, korban meninggal setelah dibawa ke rumah sakit. Kecelakaan bermula saat korban melaju dengan kecepatan tinggi dan ingin mendahului motor lain di depannya. Kendaraan itu dari arah selatan mau ke utara, bersenggolan dengan kendaraan yang lainnya, akhirnya jatuh ke kanan dan tertabrak oleh truk yang dari arah utara ke selatan. Polisi menggelar olah tempat kejadian perkara untuk menangani kasus kecelakaan ini. Polisi juga mengamankan sopir truk yang menabrak korban untuk dimintai keterangan. Dari Jombang, Jawa Timur, Mohtar, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah mobil hilang kendali dan menabrak pejalan kaki di jalan lintas tengah Sumatera Selatan. Akibat kecelakaan ini, 2 orang tewas, sementara 3 korban lainnya masih dirawat di rumah sakit. Kecelakaan lalu lintas terjadi di jalan lintas Sumatera di Desa Sawah, Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. Mobil berpenumpang 4 orang melaju kencang hilang kendali dan menabrak pejalan kaki. Mobil berhenti setelah menabrak pohon. Dugaan sementara pengemudi mengantuk dan hilang kendali atas kendaraannya. Untuk kejadian, diduga mobil yang melaju dari arah Lubuk Linggau menuju Palembang itu kehilangan kendali karena diduga mengantuk. Untuk sementara penyelidikan tetap kami lakukan, perkembangan akan terus kita laporkan dengan pimpinan. Akibat peristiwa ini, pejalan kaki dan salah satu penumpang mobil meninggal dunia di lokasi kejadian. Sementara 3 orang lainnya luka berat dan dilarikan ke RSUD Empat Lawang. Mobil yang menabrak kini berada di kantor Satlantas Polres Empat Lawang untuk diperiksa. Dari Empat Lawang, Sumatera Selatan, Amri Wijaya, iNews melaporkan. Seorang pria lansia ditemukan membusuk tak bernyawa di dalam kamar rumahnya di Kemayoran, Jakarta Pusat. Diduga pria tersebut meninggal selama 1 minggu di dalam rumah. Seorang warga Jalan Kemayoran Gempol, Jakarta Pusat ditemukan tidak bernyawa di dalam kamar rumahnya dalam kondisi membusuk. Korban ditemukan tergeletak tak bernyawa di atas tempat tidurnya. Korban pertama kali ditemukan oleh warga sekitar yang mengaku sempat mencium bau busuk dari sekitar rumah korban. Usai pintu rumah didobrak warga, jasad korban ditemukan terbujur kaku. Coba Bu dibuka kamarnya yang paling ujung. Saya buka. Ya itu, saya senter. Udah kaku, udah busuk gitu ya. Udah langsung pada balik lagi ke bawah. Ya udah lapor ke polisi gitu. Untuk memastikan sebab korban meninggal, korban dievakuasi ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, 7 rumah milik warga di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah rusak akibat diterjang angin puting beliung. Ya, sementara pemirsa, detik-detik terjangan angin kencang ini pun terekam kamera milik warga. Yang mana ya rumah? Itu tuh. Oh, rumah dia. Detik-detik terjangan angin kencang yang melanda di Dusun Gondang Sari, Desa Ketep, Kecamatan Sawangan terjadi pada sore kemarin, terekam kamera warga. Bahkan angin kencang menerjang rumah hingga menerbangkan atap rumah. Astagfirullah ya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar ya Allah. Menurut warga, peristiwa berlangsung cepat. Angin datang dari arah utara, seketika itu langsung terjadi puting beliung selama kurang lebih 10 menit, warga pun panik. Itu juga sempat membuat panik ya, pengunjung juga sedikit karena melihat dusun kami yang di sini Gondang Sari kelihatan seperti itu Pak. Tapi untuk kepanikan yang itu kan juga nggak kali ya signifikan. Tapi aman ya Pak intinya? Untuk itu aman Pak. Aman. Beruntung tidak ada korban jiwa. Namun akibat terjangan angin kencang, 7 rumah milik warga rusak di bagian atap. Dan mengalami kerusakan ada 7 rumah warga. Kebetulan yang rusaknya ringan dan tidak butuh ganti dan gantinya mungkin ada, itu langsung dibenahi gotong royong dengan warga masyarakat
dusun setempat dan sekitar ada 3 rumah yang sudah selesai dibenahi. Kini, sebagian rumah yang rusak sudah diperbaiki oleh warga dan BPBD. Dari Magelang, Jawa Tengah, Pujartono, iNews melaporkan. Pemirsa, pelaku penusukan seorang ibu di Bekasi, Jawa Barat ditangkap oleh polisi. Informasi selengkapnya sesaat lagi, pemirsa, tetaplah bersama kami di iNews Siang.